Di ujung desa Sukamulyo, berdiri sebuah rumah paling megah yang tak pernah benar-benar terasa hidup. Rumah itu milik keluarga Darmawan. 3 generasi hidup di sana, kakek Wiryo, Pak Darma, dan Randy, anak bungsu yang baru pulang dari kota. Tak ada yang tahu pasti bagaimana keluarga itu bisa sekaya itu. Sawah mereka selalu panen melimpah, bisnis mereka tak pernah rugi, dan uang seperti tak pernah habis. Namun setiap malam Jumat Kliwon, lampu rumah mereka selalu padam tepat pukul 12. Dan dari dalam, terdengar suara lirih seperti orang merintih, atau tertawa. Randy mulai merasa ada yang aneh sejak malam pertamanya kembali. Tepat tengah malam, listrik padam. Dari lantai bawah terdengar suara langkah terseret. Ia mengintip dari celah pintu. Ayah dan kakeknya berjalan menuju ruang bawah tanah. Mereka membawa nampan berisi bunga 7 rupa, dan darah segar di dalam mangkuk tanah liat. Rasa penasaran mengalahkan takut. Randy turun diam-diam. Di ruang bawah tanah, terdapat altar batu tua penuh sesajen. Di dindingnya tergantung kain hitam dengan simbol kuno. Dan di tengah ruangan, sebuah guci besar bergerak perlahan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Kakek Wiryo berlutut. Pak Darma memotong telapak tangannya sendiri, meneteskan darah ke mangkuk. Penguasa gunung, terimalah persembahan kami. Dari dalam guci terdengar suara berat dan serak. Keturunanmu akan makmur, selama darah tetap mengalir. Randy menahan napas. Keesokan harinya, kabar duka datang. Seorang warga desa ditemukan meninggal mendadak tanpa sebab jelas. Bukan yang pertama. Setiap tahun, selalu ada satu korban. Dan selalu, setelah ritual Jumat Kliwon. Randy mulai menyadari harga dari kekayaan keluarganya. Ayah, hentikan ini. Pak Darma menatapnya dingin. Kau menikmati uangnya. Sekarang kau ingin suci? Kakek Wiryo tersenyum tipis. Kontrak sudah ditandatangani darah. Tak ada jalan keluar. Namun Randy tak ingin menjadi bagian dari kutukan itu. Randy menemukan buku tua di lemari besi. Isinya catatan ritual sejak zaman buyutnya. Tertulis jelas. Jika satu keturunan menolak perjanjian, ia akan menjadi tumbal pengganti. Jantung Randy berdegup kencang. Ia sadar, target berikutnya adalah dirinya. Jumat Kliwon kembali tiba. Hujan deras mengguyur desa. Di ruang bawah tanah, ritual dimulai. Namun kali ini, Randy berdiri di tengah lingkaran sesajen. Aku akhiri semua ini. Guci retak perlahan. Suara mengerikan menggema memenuhi ruangan. Dari dalam guci muncul bayangan hitam menjulang. Tak berbentuk jelas, hanya mata merah menyala di kegelapan. Kakek Wiryo berteriak ketakutan. Pak Darma terjatuh. Makhluk itu tidak marah karena perlawanan. Ia marah karena perjanjian dilanggar. Dan ia menuntut bayaran penuh. Rumah Darmawan terbakar malam itu. Tak ada yang tahu penyebabnya. Keesokan harinya, warga menemukan puing-puing hangus. Tak ada jasad. Namun sejak malam itu, kekayaan keluarga Darmawan lenyap. Rekening kosong. Sawah gagal panen. Dan setiap Jumat Kliwon, di bekas rumah itu terdengar suara guci retak perlahan. Seolah perjanjian belum benar-benar berakhir. 3 hari setelah kebakaran, hujan tak pernah berhenti turun di desa Sukamulyo. Puing rumah Darmawan masih mengepulkan asap tipis, seolah api belum benar-benar padam. Warga mulai berani mendekat. Namun tanah di sekitar bekas ruang bawah tanah terasa hangat, tidak wajar. Seorang warga bersumpah melihat retakan melingkar di tanah, seperti bekas sesuatu yang pernah terkubur di sana. Dan setiap malam Jumat Kliwon, terdengar bunyi. Krek, krek. Seperti guci yang retak perlahan. Tidak ada jasad ditemukan. Termasuk Randy. Sebagian warga percaya keluarga itu mati terbakar. Namun seorang tetua desa berkata lirih. Kalau perjanjian belum lunas, yang menolak tak akan dibiarkan mati begitu saja. Malam itu, seorang anak kecil melihat sosok pria berdiri di dekat puing rumah. Diam. Menatap kosong.
dengan mata yang terlalu gelap. Desa itu pernah punya satu nama yang jarang disebut. Seorang dukun tua yang dulu menjadi perantara keluarga Darmawan dengan penguasa gunung. Namanya Ki Jatmiko. Ia menghilang bertahun-tahun lalu. Namun malam itu, seseorang melihat asap dupa mengepul dari sebuah gubuk di tepi hutan. Ki Jatmiko kembali. Di dalam gubuk, Ki Jatmiko duduk bersila. Makhluk itu bukan sekadar penunggu guci. Ia berbisik. Itu penjaga kontrak darah. Ia tidak peduli siapa yang salah. Ia hanya menagih. Menurutnya, saat Randy menolak perjanjian, makhluk itu kehilangan wadah. Dan sekarang, ia mencari tubuh baru. Sejak kebakaran itu, desa mulai dilanda kejadian aneh. Hewan ternak mati tanpa luka. Air sumur berubah keruh saat tengah malam. Dan satu persatu, anak-anak desa mengalami mimpi yang sama. Mereka melihat guci besar retak. Dan seseorang berdiri di belakang mereka, berbisik, "Gantikan dia." Ki Jatmiko akhirnya menemukan Randy. Ia berdiri di hutan, sendirian. Kulitnya pucat. Tatapannya kosong. "Dia belum mati," kata Ki Jatmiko. "Dia sedang dipakai." Randy menoleh perlahan. Dan untuk sesaat, bayangan hitam tampak bergerak di balik tubuhnya. Ki Jatmiko tahu satu cara menghentikannya. Kontra harus dibakar dengan api yang sama yang memulai semuanya. Ia membawa Randy kembali ke puing rumah. Di tengah hujan deras, ia menggambar lingkaran tanah dan menyalakan api kecil. Pilih, hidup sebagai manusia, atau jadi wadah selamanya. Randy berteriak saat bayangan hitam keluar dari tubuhnya. Bayangan itu mencoba kembali ke tanah. Namun lingkaran api membatasinya. Retakan tanah kembali terbuka. Guci yang dulu hancur, muncul sesaat dalam bentuk bayangan. Lalu, dengan suara retakan keras, semuanya lenyap. Hujan berhenti. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi suara retak. Tidak ada lagi mimpi yang sama. Randy terbangun di tanah berlumpur. Ia selamat. Namun Ki Jatmiko menghilang. Hanya menyisakan abu dupa. Beberapa pengorbanan memang tak terlihat. Bertahun-tahun kemudian, desa kembali makmur. Namun di sebuah kota jauh dari Sukamulyo, seorang pengusaha muda tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Di ruang kerjanya, terdapat satu guci keramik besar. Utuh. Tanpa retak. Dan setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara pelan dari dalamnya. Darah. Keluarga pesugihan, darah untuk kekayaan. Bab lanjutan, guci yang tidak pernah kosong. Namanya Arkan Prasetyo. Usianya belum genap 35 tahun, tapi namanya sudah memenuhi berita bisnis nasional. Proyeknya selalu berhasil. Investasinya selalu untung. Dan setiap pesaingnya, bangkrut dengan cara yang aneh. Arkan sendiri tidak pernah merasa melakukan sesuatu yang salah. Ia hanya merasa beruntung. Sampai malam pertama ia mendengar suara itu. Krek! Ia menoleh ke sudut ruang kerjanya. Guci besar itu berdiri di sana, utuh, mengilap, seperti barang antik mahal. Ia tidak pernah merasa membelinya. Tapi benda itu selalu ada. Arkan mencoba bertanya pada asistennya. Siapa yang mengirim guci itu? Tak ada catatan pengiriman. Tak ada nota pembelian. Tak ada rekaman CCTV yang menunjukkan seseorang membawanya masuk. Namun saat ia menyentuh permukaannya, telapak tangannya terasa hangat. Seperti menyentuh kulit manusia. Dan untuk sesaat, ia melihat bayangan seorang pria berdiri di belakangnya. Wajah pucat. Mata kosong. Randy. Malam itu Arkan bermimpi berada di ruang bawah tanah tua. Altar batu. Bunga 7 rupa. Asap dupa yang menusuk. Dan suara berat berbisik. Kontrak lama telah selesai. Kontrak baru dimulai. Ia terbangun dengan jantung berdegup keras.
Tangannya berdarah tipis. Seperti ada luka kecil di telapak tangan. Namun ia tak ingat melukai dirinya. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Arkan menyewa seorang peneliti sejarah desa. Nama desa yang muncul pertama kali dalam catatan lama. Sukamulyo. Ia membaca tentang kebakaran misterius puluhan tahun lalu. Tentang keluarga kaya yang hilang tanpa jejak. Tentang ritual yang tak pernah terbukti, tapi selalu dibisikkan. Dan satu nama yang muncul berulang kali. Randy Darmawan. Arkan akhirnya pergi ke desa itu. Desa terlihat damai. Terlalu damai. Di sebuah warung tua, seorang pria parubaya duduk sendirian. Tatapannya kosong, namun tenang. Itu Randy. Ia hidup. Lebih tua. Lebih sunyi. Kau mendengar suara guci itu, bukan? Tanya Randy tanpa menoleh. Arkan membeku. Randy mengaku ritual memang dihentikan malam itu. Namun makhluk itu tidak bisa dihancurkan. Ia hanya berpindah. Pesugihan bukan soal uang, kata Randy pelan. Ini tentang keserakahan yang diberi bentuk. Menurutnya, makhluk itu akan selalu mencari seseorang yang menginginkan lebih dari yang seharusnya. Dan Arkan menginginkan semuanya. Sepulang dari desa, Arkan mencoba mengabaikan semuanya. Namun proyek terbesarnya tiba-tiba melonjak drastis. Nilai sahamnya naik gila-gilaan. Di saat bersamaan, seorang rekan bisnisnya meninggal mendadak karena serangan jantung. Tanpa riwayat penyakit. Malam itu, suara retakan terdengar lebih keras. Krek! Krek! Arkan berdiri di depan cermin kamar mandi penthouse-nya. Pantulannya normal. Namun ketika ia berkedip, refleksinya tetap menatapnya. Dan di belakang refleksi itu, terlihat retakan halus menyebar seperti pola pada guci. Ia mundur perlahan. Cermin kembali normal. Tapi napasnya tak pernah benar-benar tenang lagi. Di dalam guci itu kini terdengar bisikan jelas. Kau tak perlu ritual. Kau hanya perlu setuju. Arkan gemetar. Apa yang kau inginkan? Teruslah ingin. Makhluk itu tidak meminta darah secara langsung. Ia hanya memperbesar keserakahan. Dan setiap kali Arkan memilih keuntungan tanpa peduli akibatnya. Retakan kecil muncul di permukaan guci. Arkan mulai menghitung. Setiap keuntungan besar selalu diikuti satu kematian mendadak di sekitarnya. Bukan selalu orang dekat. Kadang hanya orang tak dikenal. Namun selalu ada bayaran. Ia mencoba menjual perusahaan. Menutup proyek. Menyumbangkan uang. Tapi suara itu tetap ada. Kontrak bukan soal uangmu. Kontrak tentang dirimu. Arkan kembali menemui Randy. Apa yang harus kulakukan? Randy hanya menatapnya lama. Kau harus berhenti menginginkan lebih. Itu mustahil, jawab Arkan lirih. Randy tersenyum pahit. Itulah sebabnya ia selalu menang. Malam itu listrik padam di seluruh gedung. Guci mulai retak dengan suara keras. Retakan merah menyala menyebar ke seluruh permukaannya. Bayangan hitam keluar perlahan. Lebih besar dari sebelumnya. Kini, wadahnya lengkap. Arkan merasakan sesuatu mengisi dadanya. Dingin. Berat. Ia tidak berteriak. Ia hanya tersenyum tipis. Beberapa bulan kemudian, Arkan menjadi salah satu pengusaha terbesar di Asia. Wajahnya sering muncul di televisi. Pidatonya tentang kerja keras dan visi masa depan dielu-elukan. Di sudut kantornya, guci itu sudah tidak ada. Karena kini, ia tak lagi membutuhkan wadah luar. Retakan itu kini ada di dalam dirinya. Dan setiap Jumat Kliwon, saat ia berdiri sendirian di ruang gelap, matanya memantulkan cahaya merah samar. Keluarga pesugihan, darah untuk kekayaan. Bab terakhir, kontrak terakhir. Arkan tidak lagi takut. Ia justru merasa lebih kuat.
Keputusannya semakin dingin. Bisnisnya semakin agresif. Setiap pesaing yang menghalangi, jatuh dengan sendirinya. Namun kini efeknya berbeda. Ia tidak lagi mendengar suara dari luar. Suara itu ada di dalam kepalanya. Ambil lagi. Lebih banyak. Jangan berhenti. Dan setiap kali ia mengikuti bisikan itu, denyut di dadanya semakin berat. Seperti ada sesuatu yang tumbuh di balik tulangnya. Di desa Sukamulyo, Randy terbangun dari mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Ia melihat Arkan berdiri di tengah lingkaran api. Namun kali ini, bayangan hitam tidak lagi terpisah. Makhluk itu menyatu sepenuhnya. Randy akhirnya mengerti. Dulu ia menghentikan ritual. Tapi ia tidak menghancurkan sumbernya. Ia hanya memutus rantai sementara. Dan kini, rantai itu telah menjadi tubuh. Randy pergi ke kota. Usianya sudah menua, namun langkahnya mantap. Ia membawa satu benda lama. Sisa pecahan guci pertama yang dulu hancur di puing rumahnya. Menurut Ki Jatmiko, wadah pertama selalu menyimpan jejak makhluk itu. Jika pecahan itu bersentuhan dengan wadah baru, makhluk itu bisa dipaksa keluar. Namun risikonya satu. Wadah baru harus hancur bersama isinya. Malam Jumat Kliwon. Listrik kembali padam di seluruh gedung tempat Arkan tinggal. Hanya cahaya kota dari jendela tinggi yang menerangi ruangan. Arkan berdiri di tengah ruangan, tenang. Matanya menyala merah samar. Kau datang untuk menghentikanku? Suaranya berlapis. Dua nada dalam satu ucapan. Randy mengangkat pecahan guci itu. Aku datang untuk mengakhiri kesalahanku. Saat pecahan guci diletakkan di lantai, udara berubah berat. Dinding ruangan mulai retak tipis. Pantulan kaca jendela menunjukkan sosok tinggi hitam berdiri di belakang Arkan. Namun ketika Randy menoleh, tak ada apapun. Makhluk itu kini tidak lagi memiliki bentuk tetap. Ia adalah keserakahan itu sendiri. Manusia selalu memilihku, suara itu menggema dari segala arah. Untuk pertama kalinya, Arkan tampak ragu. Aku hanya ingin berhasil. Dan kau berhasil, jawab Randy lirih. Dengan harga yang tak pernah kau lihat. Tiba-tiba Arkan teringat wajah-wajah samar. Rekan bisnisnya. Investor tua. Sopir taksi yang kecelakaan setelah proyeknya diluncurkan. Semua kematian yang tampak kebetulan. Denyut di dadanya semakin keras. Retakan merah muncul di kulit lehernya. Randy memecahkan pecahan guci itu dengan batu kecil yang ia bawa. Suara retakan keras menggema seperti ledakan. Arkan terjatuh berlutut. Bayangan hitam mulai keluar dari tubuhnya seperti asap pekat. Makhluk itu berusaha mencari tempat baru. Randy berdiri di hadapannya. Ambil aku saja. Untuk pertama kalinya, suara itu terdiam. Makhluk itu tidak bisa mengambil tanpa persetujuan. Ia butuh keinginan. Ia berbisik pada Randy. Kau ingin menebus dosamu. Randy mengangguk. Ya. Dan kau ingin dia hidup. Randy menutup mata. Ya. Bayangan itu menelan Randy perlahan. Arkan berteriak, mencoba bangkit. Namun tubuhnya terasa kosong. Retakan merah di kulitnya menghilang. Listrik kembali menyala. Ruangan kembali normal. Tidak ada bayangan. Tidak ada retakan. Tidak ada guci. Hanya Arkan yang terbaring di lantai, sendirian. Randy hilang. Bulan-bulan berikutnya, Arkan berubah. Ia menjual sebagian besar perusahaannya. Menghentikan proyek-proyek agresif. Membayar hutang moral yang bisa ia bayar. Bisnisnya menurun. Namanya tak lagi sebesar dulu. Namun ia bisa tidur tanpa mendengar suara retakan. Untuk pertama kalinya, hening terasa damai. Suatu malam, Arkan berdiri di depan cermin. Refleksinya normal. Ia tersenyum lega. Namun ketika ia mematikan lampu, dalam gelap, di belakangnya,
terlihat sesosok bayangan tinggi berdiri. Bukan di tubuhnya. Bukan di dalam ruangan. Tapi, di luar jendela, jauh di antara gedung-gedung kota. Makhluk itu tidak mati. Ia hanya kehilangan wadah. Dan kini, ia menunggu. Arkan menyadari satu hal terakhir. Makhluk itu tidak pernah benar-benar memilih manusia. Manusialah yang selalu memanggilnya. Beberapa tahun kemudian, Arkan hidup sederhana. Ia menolak setiap tawaran cepat kaya. Ia menolak setiap jalan pintas. Namun di suatu malam Jumat Kliwon, televisinya menampilkan berita. Seorang pengusaha muda meraih kesuksesan luar biasa dalam waktu singkat. Arkan mematikan TV. Ia tidak perlu melihat lebih jauh. Di balik gemerlap kota, sesuatu kembali terbangun. Dan siklus itu tidak pernah benar-benar berakhir. Di balik setiap keberhasilan, ada harga yang tak terlihat. Di balik setiap kesunyian, ada sesuatu yang selalu menunggu. Dan siklus itu tak pernah benar-benar berakhir. Jika kalian berani menghadapi kisah-kisah seperti ini, pastikan untuk subscribe Kisah di Balik Sunyi. Tekan like jika merasakan ketegangan ini, tulis komentar kalian tentang pengalaman seram kalian, dan share video ini ke teman-teman yang ingin merasakan kengerian di balik sunyi.